Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfionika Pramudiani dari kelas PAI 1A NIM 20531011 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Pengaruh Perkembangan Teknologi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada era globalisasi saat ini, kedudukan bahasa Indonesia mulai mengkhawatirkan karena sekelompok orang akan terpengaruh oleh kemajuan teknologi dengan mengikuti tren kebarat-baratan, K-pop, dan lain sebagainya yang dapat melunturkan ciri khas bahasa Indonesia. Peran kita sebagai generasi muda sebaiknya mempertahankan bahasa Indonesia yang sudah tertuang di dalam naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa sering dianggap sebagai produk sosial atau produk budaya, menurut Satbana. Melihat perkembangan bahasa Indonesia di dalam negeri yang cukup pesat, perkembangan di luar negeri pun cukup menggembirakan. Data terakhir menunjukkan setidaknya 52 negara asing telah membuka program bahasa Indonesia atau Indonesian Language Studies. Bahkan perkembangan ini semakin meningkat setelah terbentuknya Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung tahun 1999. Walaupun perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat di satu sisi, di sisi lain peluang dan tantangan terhadap bahasa Indonesia semakin besar pula. Bahasa adalah alat penghubung antar manusia. Keraf dalam Semaradipa memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Menurut Oka dan Suparno dalam Khair, bahasa adalah sistem lambang bunyi oral yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi. Yang kedua yaitu pembahasan. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Di era globalisasi bahasa Indonesia dianggap tidak mampu mendukung ilmu pengetahuan yang kurang baik dibandingkan bahasa Inggris yang penuturannya lebih banyak. Menurut Rahayu dan Minto, di masa ini dikenal dengan era peledakan kata atau word explosion. Menurut Simatupang. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.